Halo teman-teman, selamat datang atau selamat datang kembali di YouTube channelku Florize Inspire. Wah. Oke, hari ini aku ingin membagikan update apa yang sudah aku lakukan selama hampir 1 bulan. Aku kembali bekerja sendiri, self-employed, dan menjadikan Tuhan sebagai bosku. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah nonton, aku ada share juga tentang bagaimana akhir tahun kemarin, akhir tahun 2024, aku merasa kayak aku harus keluar dari kerjaan aku yang sebelumnya dan do things dengan lebih dengan lebih pelan gitu. Dengan tidak bekerja keras lagi. Dan itu yang ingin aku bagiin hari ini, malam ini, adalah bekerja bareng Tuhan. Menjadikan Tuhan bos. Itu kayak gimana sih pengalaman aku menjadikan Tuhan bos? Jadi pengalaman aku adalah selama sebulan ini setelah aku resign, aku tuh sama Tuhan dilatih untuk beristirahat dengan baik dan benar. Jadi itu sih yang benar-benar ditaruh di dalam hati aku, adalah kalau aku sekarang tidak perlu bekerja keras lagi, dan bahwa bekerja keras itu sebenarnya bukan salah ya, tapi tidak perlu. Berarti salah dong. Enggak, itu tergantung sistem kepercayaannya ya. Jadi karena dunia kita saat ini tuh dipenuhi dengan sistem kepercayaan yang sebenarnya kurang sejalan sama kehendak Tuhan, ya jadinya mungkin kalau buat orang-orang yang masih memiliki sistem kepercayaan yang sesuai dengan dan sejalan dengan dunia ini, ngedengarnya tuh agak apa sih maksudnya gitu. Tapi kalau video ini menemukan teman-teman, berarti teman-teman juga sudah mulai bertransisi ya, dari pemikiran bahwa kita harus kerja keras ke sebuah pemikiran baru bahwa kita tidak perlu lagi perform kerja keras untuk mendapatkan uang, bahwa uang itu didapatkan bukan dari kerja keras aja, tapi dari anugerah Tuhan, dari frekuensi yang sejalan dan harmoni dengan kebahagiaan, dengan frekuensinya Tuhan juga. Jadi itu sih. Jadi pengalaman aku selama sebulan ini adalah gimana cara aku ngerubah kebiasaan aku dari tahun-tahun yang lama, udah berpuluh-puluh tahun aku selama aku hidup, berarti udah 37 tahunan aku hidup dengan percaya bahwa aku harus kerja keras untuk bisa mendapatkan uang, untuk bisa disupport hidupnya, untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar aku harus banting tulang. Dan itu semua aku percaya karena ya memang aku memiliki warisan DNA dari keluarga aku tuh begitu kepercayaannya, bahwa kita harus bekerja keras dan kita harus terus produktif, dan kalau kita beristirahat itu berarti kita bermalas-malasan. Tetapi itu sih yang selama beberapa minggu ini setelah aku resign, aku tuh diajarin untuk slow down. Aku diajarin untuk berhenti bekerja sebelum aku kecapek gitu. Dan itu aku tuh bener-bener jadi kayak sadar, oh bener-bener aku tuh workaholic ya. Maksudnya aku tuh addiction aku, kalau orang lain mungkin addictionnya ngerokok, atau orang lain addictionnya makan. Terus aku juga suka makan sih, cuman kalau aku tuh addiction aku adalah kerja atau berkarya atau melakukan sesuatu yang menurut aku mungkin bisa produktif gitu, bisa menghasilkan uang atau bisa
apa ya, bisa bermanfaat buat orang lain, membantu orang lain kayak gitu. Jadi selalu perform, aku harus selalu melakukan sesuatu gitu. Dan kalau aku tidak melakukan itu semua, aku akan merasa gelisah dan aku akan merasa takut bahwa aku tidak layak untuk mendapatkan uang, aku tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang, aku tidak layak untuk mendapatkan support. Kayak gitu sih, bener-bener. Jadi yang biasanya aku kayak suka kerja sampai malam, aku jadinya selama hampir sebulan ini tuh aku nggak melakukan itu lagi. Jadi aku benar-benar ambil waktu juga untuk benar-benar beristirahat, ambil waktu juga untuk main, ambil waktu juga untuk melakukan apa yang aku suka, yang benar-benar tidak bermanfaat tapi membuat aku suka. Misalnya aku baca komik, itu kan passion aku banget. Aku suka baca manhwa, aku suka nonton anime, Murai in Love, it's so cute teman-teman. Aku rekomen sih, itu lucu banget. Tapi nggak tahu ya itu selera teman-teman atau enggak. Terus jadinya aku tuh ngerasa bekerja bareng Tuhan itu lebih slow, lebih happy. Kayak sesuai dengan ayat yang pernah aku share juga, bahwa cook yang dipasang Tuhan itu tuh enak dan tidak berat gitu. Sementara kalau cook yang dipasang sama sistem moneter dunia ini, kita harus kerja keras untuk sekeping emas atau segenggam nasi. Itu aku udah nggak mau lagi sih dalam sistem itu ya, nggak mau dalam matrix itu. Jadi ya puji Tuhan, terima kasih. Update-nya adalah wow, ada perubahan mindset aja sih, dan ada dukanya juga. Jadi aku benar-benar ngeproses emosi juga. Aku banyak rebahan, grounding, dan sambil breathing, sambil aku mencuci otak aku dengan kepercayaan-kepercayaan baru bahwa aku layak beristirahat dengan tenang, aku layak untuk menerima mukjizat, aku layak mendapatkan uang dengan mudah, aku layak mendapatkan uang sambil tidur, kayak gitu-gitu. Terus aku kayak dengerin ada apa sih ya, ada kayak satu YouTube channel, aku lupa namanya apa. Terus dia tuh kayak bikin lagu, kata-kata tuh positif banget, kayak tentang money flows to me easily, money loves me, kayak gitu-gitu loh teman-teman. Jadi itu sih yang aku lakukan. Terus jadinya aku juga selama sebulan ini, puji Tuhan, semua kebutuhan yang harus aku penuhin, aku terpenuhi gitu. Jadi aku juga lebih tenang sih. Dan aku juga ini kan, kemarin harus ngeluarin uang lumayan banyak karena ternyata tambelan lama aku tuh bocor, dan aku tuh harus di root canal ternyata. Dan root canal itu kan lumayan kan, berapa juta gitu. Yang sebenarnya itu bisa dipakai buat bayar kos bulan depan, tapi kayak ya udah keluarin aja dan belajar percaya aja. Dan aku akhirnya ini juga baca Amsalnya Salomo ya. Dan di ayat-ayat itu tuh aku nemuin banyak banget apa namanya ya, penguatan gitu, kalau Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan kita. Jadi benar-benar pikiran-pikiran negatif aku itu aku ubah semua. Dan iya, gitu sih teman-teman. Jadi update-nya adalah aku mencuci otak aku dengan mindset yang baru, mindset bahwa Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan aku, alih-alih mindset yang dulu yang selalu khawatir, yang merasa kayak aku harus melakukan sesuatu terus, aku harus melakukan sesuatu, kalau aku nggak melakukan ini nanti akan terjadi yang sesuatu yang buruk. Nah itu semua aku lepasin, karena sepertinya aku juga udah lepasin semua emosi yang berhubungan dengan itu. Mungkin kalau misalnya emosinya belum dilepas juga nanti akan ada kejadian yang akan nge-trigger aku kan soal itu. Tapi so far puji Tuhan aku jadi lebih apa ya, lebih relax sih. Dan aku ngerasa wow, it's amazing ya work with God gitu. Aku ngerasa
Tuhan kirimin klien-klien yang baik hati juga buat aku. Kayak aku juga sampai curiga apakah mereka malaikat karena mereka tuh kayak baik banget, kayak ngomongnya tuh juga super gentle, komunikasinya tuh lancar, dan kebanyakan dari mereka tuh suka karya aku dengan begitu aja, kayak I'm so happy Flora, and then kayak I like everything that you do, I trust your sense of art or something. They are such an angel. Dan wow, itu berapa tahun gitu, kayak waktu aku kerja dulu sama orang yang awalnya aku kerja merasa kayak perbudakan sampai aku bisa ngerasa kayak wow, sekarang klien-klien aku bagikan malaikat. Itu tuh tidak lain dan tidak ada bukan, menurut aku adalah karena aku udah melepaskan emosi-emosi trauma masa lalu, sehingga aku juga tidak memproyeksikan pikiran negatif yang biasanya didasari oleh trauma itu ke orang lain, sehingga mereka jadinya ya bisa jadi diri mereka yang lebih baik dan show up sebagai sisi mereka yang positif, kayak gitu teman-teman. Jadi itu kesaksian aku bahwa bekerja bareng Tuhan itu ternyata lebih soft, lebih lambat. Memang kitanya jadinya kayak lebih emosional, lebih sensitif, dan kita nggak boleh takut untuk merasakan emosi, dan kita harus selalu jujur, dan kita harus humble. Tapi ya enak gitu, menurut aku penuh dengan damai sejahtera sih saat ini gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini yang merasa hidupnya mungkin dalam kesulitan atau struggling, saran aku adalah satu, berdoa sama Tuhan, minta petunjuk next stepnya apa, dan abis itu coba lakuin. Walaupun itu mungkin menakutkan, tapi coba beriman untuk ikutin kata-kata yang Tuhan taruh di dalam hati teman-teman, instead of kata-kata negatif atau bisikan-bisikan setan dari masa lalu. Jadi ada yang bilang juga saat kita berpikiran negatif, itu sebenarnya kita sedang mendengarkan setan, suara roh jahat lah. Tapi kalau kita berpikiran positif, itu sebenarnya kita lagi mendengarkan suara malaikat atau suara Tuhan. Kayak gitu teman-teman. Jadi semoga teman-teman diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengikuti suara Tuhan, suara malaikat, dan semangat, let's go. Take care, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. God bless you.